Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua teman-teman? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Oke, kita akan lanjutkan untuk pertemuan berikutnya ya. Setelah seminggu kemarin saya tidak bisa hadir, saya berhalangan. Untuk itu saya langsung jam ke pertemuan yang kelima. Oke, sebentar ini saya share screen dulu sebentar. Oke. Oke, untuk di pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai pendugaan parameter rata-rata. Oke, di sini kita akan membahas mengenai mulai dari definisi pengertian atau definisi atau pengertian dari pendugaan parameter. Jadi pendugaan itu merupakan suatu bagian dari statistik inferensia, yaitu suatu pernyataan mengenai parameter populasi yang tidak diketahui berdasarkan dari informasi sampel random sederhana yang diambil dari populasi. Masih ingat kan populasi itu apa? Jadi ada populasi, kemudian ada sampel random gitu kan. Nah, kemudian kita lihat di sini pendugaan titik parameter populasi. Penduga itu adalah suatu statistik sampel yang digunakan untuk menduga atau memprediksi suatu parameter yang tidak diketahui. Lalu yang kedua, penduga itu adalah seluruh proses menggunakan statistik untuk menduga parameter. Yang ketiga, penduga tunggal atau titik atau point estimate itu adalah pendugaan yang terdiri dari satu nilai saja. Sebagai contoh seperti ini, misalkan kalau kita lihat bagaimana konsumsi rata-rata gula setiap keluarga per bulan, nah itu adalah 12 kg, artinya X sama dengan 12 sebagai penduga atau sebagai estimator dari mu. Kalau di sini ini adalah maksudnya lambangnya lambang mu gitu ya. Nah, kemudian persentase pelanggan supermarket yang tidak puas itu sebesar 20%, yang artinya itu adalah P itu sebagai penduga dari parameter P gini loh. Oke, kita lihat di sini ada beberapa penduga dari dan juga parameter. Kalau parameter itu adalah di sini simbol mu, kemudian adalah P, kemudian kalau yang 0 ini kemudian ada garis ke kanan ini adalah sigma, kemudian yang huruf milik seperti P ini adalah rho, kemudian yang ini adalah beta gitu kan ya. Nah, kemudian kalau kita penduga itu adalah ada X, ada P, ada S, ada R dan juga B. Oke ya, kita lihat detailnya masing-masing ya. Kemudian kita lihat sini untuk pendugaan interval. Pendugaan tunggal yang terdiri dari satu angka tidak memberikan gambaran mengenai berapa jarak atau selisih nilai penduga tersebut terhadap nilai yang sebenarnya. Lalu yang kedua, jika kita menginginkan suatu pengukuran yang objektif mengenai derajat kepercayaan kita terhadap ketelitian pendugaan, maka kita sebaiknya menggunakan pendugaan interval atau interval estimation. Pendugaan ini akan memberikan nilai-nilai statistik dalam suatu interval dan bukan nilai tunggal sebagai penduga parameter. Pendugaan interval atau selang ini merupakan pendugaan berupa interval yang dibatasi oleh dua nilai yang disebut dengan nilai batas bawah dan nilai batas atas. Yang keempat, pendugaan interval ini akan merupakan interval kepercayaan atau interval keyakinan atau confidence interval yang dibatasi oleh batas keyakinan atas, upper confidence limit, dan juga batas keyakinan bawah atau lower confidence limit. Untuk membuat pendugaan interval ini ya harus ditentukan terlebih dahulu koefisien keyakinan ataupun tingkat keyakinan yang diberi dengan simbol 1 minus alfa gitu ya. Ini ya, ini adalah maksudnya lambangnya lambang alfa gitu kan. Oke. Kita lihat misalnya ada beberapa contohnya, misalnya yang contoh sebelah kiri ini adalah misalnya 1 minus alfa itu adalah 0,9. Berarti alfanya itu adalah 1 dikurang 0,90. Berarti alfanya itu adalah sama dengan 0,1 yang which is sama dengan 10%. Kemudian kalau nilai alfa ini kita bagi 2 itu adalah 0,05.
Jadi kalau kita masukkan ke dalam nilai ke dalam tabelnya ini, tabel normal ini, berarti nilai itu sama dengan 1,645. Ini berarti untuk koefisien keyakinannya. Kemudian misalkan kalau 1 minus alfa itu sama dengan 0,98 dan n sama dengan 25, itu artinya adalah alfa itu adalah bernilai 0,02. 0,02 dari mana? Dilihat dari 1 dikurang 0,98 equals 0,02. Nah, nilai alfa ini kita bagi 2 sama dengan 0,01. So, dengan demikian, kalau kita lihat sini adalah dilihat dari tabel distribusinya, maka itu nilai T-nya itu adalah 2,492, gitu kan. Nah, kemudian untuk pendugaan interval rata-rata mu dan juga pendugaan parameter dengan sampel yang besar. Jadi sampel itu lebih dari 30. Jadi jumlah sampel itu lebih dari 30. Nah, itu kita lihat di sini. Jika mu dan sigma diketahui dan populasi tidak terbatas atau populasi terbatas dan penarikan sampel dilakukan dengan pengembalian kembali dengan adanya pengembalian tadi itu with replacement, maka rumus itu adalah seperti ini, ya kan? Jika U dan sigma diketahui populasi terbatas dan penarikan sampel dilakukan tanpa pengembalian, maka rumusnya kita menggunakan rumus yang berbeda seperti ini, gitu kan ya. Nah, kemudian juga pendugaan interval rata-rata mu, pendugaan parameter dengan sampel besar. Jadi sampel itu lebih dari lebih dari 30 ini. Nah, jika mu dan sigma tidak diketahui, populasi tidak terbatas atau populasi terbatas dan penarikan sampelnya dilakukan dengan adanya pengembalian, maka kita menggunakan rumus yang ini ya. Jadi S ini kan. Nah, sekarang kita lihat beberapa contoh-contohnya di sini. Oke, kita lihat satu sampel random yang terdiri dari 100 wisatawan asing yang telah dipilih untuk diwawancarai dari populasi yang dianggap tidak terbatas dan terdiri dari semua wisatawan asing yang ada di Indonesia. Dari wawancara itu diketahui rata-rata pengeluaran per kunjungannya itu adalah 800 US dollar per wisatawan. Jadi rata-rata pengeluaran per satu kali kunjungan dan per wisatawan itu adalah 800 US dollar. Jika dianggap deviasi standar dari pengeluaran semua wisatawan di Indonesia itu adalah sebesar 120 US dollar, maka buatlah interval keyakinan sebesar 95% untuk menduga atau mengestimasi rata-rata pengeluaran per wisatawan per kunjungannya di Indonesia. Oke, kita lihat di sini, berarti ini N itu sama dengan 10, ya kan? Sorry, ini N-nya 100 ya, ini salah ketik ya, N-nya sama dengan 100, kemudian X-nya itu adalah di sini berasal dari apa tadi? Rata-rata pengeluaran per wisatawan itu adalah 800 US dollar untuk setiap kali kunjungan, dan sigma-nya itu adalah 120 US dollar, itu adalah standar deviasi, itu adalah standar deviasinya ini, dan juga tingkat keyakinannya itu adalah ini kan, interval keyakinan 95%, berarti alfanya itu kita masukkan nilai 5% di sini, gitu kan. Oke, di sini setelah kita hitung, berarti sini pengeluarannya itu, pengeluaran untuk rata-ratanya itu, pengeluaran rata-rata, ini kan rata-rata pengeluaran per wisatawan dan per kunjungan yang di Indonesia itu adalah berkisar antara 776,48 ya, paling ingat ya, katakanlah misalnya dibulatkan dari 776,5 sampai dengan 823,52 atau 823,5 gitu kan. Nah, ini setelah kita masukkan semua rumus-rumusnya di sini, ini N sama dengan 100 ya. Kita masukkan semua dalam rumusnya ke sini, kita menggunakan tabel, nanti didapatlah ini hasilnya seperti ini gitu kan. Lalu yang kedua, ini untuk pendugaan parameter yang dengan sampelnya kecil. Jadi sampelnya sampelnya adalah kurang dari 30. Jika mu dan sigma ini tidak diketahui, populasi terbatas dan penarikan sampelnya dilakukan tanpa adanya pengembalian, jadi tanpa tidak replacement, maka rumusnya yang digunakan tuh adalah seperti ini gitu kan.
Oke, nah, contohnya, misal diketahui data tinggi dari beberapa mahasiswa, ada apa, tinggi 159, 161, 157, 155, dan 163. Dengan interval keyakinannya sebesar 90%, maka diperkirakan rata-rata mahasiswa seluruhnya berapa tingginya. Oke, kita lihat di sini. Misalkan tadi kan jumlah N-nya, jumlah mahasiswa kan ada 5. Kemudian confidence level kan 90% kan, tingkat keyakinannya, interval keyakinannya 90%, berarti alfanya sama dengan 10%. Kemudian V-nya ini kan berarti kan dari sini nih kan, V-nya itu adalah rumus ini kan, derajat bebas. V sama dengan N kurang 1, berarti 5 dikurang 1 sama dengan 4, berarti V sama dengan 4. Kita masukkan ke dalam rumus, berarti sini kita bisa mengetahui bahwa S-nya itu berarti rata-rata tingginya ini secara keseluruhan, rata-rata tinggi mahasiswa itu adalah berapa? Berarti kita bisa lihat di sini 155. Di antara 155 sampai dengan 160 gitu. Atau kalau misalkan kita bulatkan, misalnya pembulatan ke atas 156 sampai dengan misalnya 160 gitu kan. Ini kita misalnya yang 90 ini kita lakukan pembulatan ke bawah karena ini kan di bawah 0,5. Nah, kalau misalnya di atas 0,5 kita melakukan pembulatan ke atas, berarti kita bisa tulis 156 sampai dengan 160 gitu loh. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian untuk penentuan besaran sampel N untuk pendugaan rata-rata, ini juga bisa kita lihat di sini, andaikan di antara plat baja yang dibuat melalui suatu proses tertentu memiliki distribusi normal dengan apa tadi segmen 0,5, berapa besaran sampel yang harus kita ambil agar kita yakin 95%, agar tadi ya tingkat interval confidence itu adalah 95%, dan juga rata-rata sampel tidak akan berselisih dari rata-rata populasi yang lebih dari 0,1. Nah, kita ketahui bahwa salah tadi ini segmen 0,5, gitu kan. Kemudian tadi untuk yang interval keyakinan adalah 95%, berarti alfa sama dengan 0,05, dan E-nya adalah 0,1 dari mana? Diambil dari sini. Nah, kita bisa masukkan ke dalam rumus, kita menggunakan rumus tadi, itu berarti N sama dengan 96,4, ya kan, N sebenarnya 96,4 gitu kan hasilnya. Berarti kalau misalkan kalau naik karena nilainya nilai itu desimal, karena kan jumlah sampel tuh harus harus bulatnya. Nanti kan sini kita bisa pembulatan ke bawah. Berarti N itu sama dengan 96,4, atau kita melakukan pembulatan ke bawah, berarti N itu sama dengan 96. Jadi jumlah sampel yang harus diambil itu adalah 96 gitu. Itu teman-teman. Oke, ini pembahasan singkat saya untuk pertemuan yang kelima. Nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan, monggo silakan. Saya bisa dihubungi tetap bisa dihubungi di grup ataupun japri ke saya, silakan. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman yang masih belum mengumpulkan tugas, ditunggu secepatnya untuk untuk tugas-tugasnya yang belum dikumpulkan gitu ya. Tugas dikumpulkan melalui email ke saya ya, jadi tidak dikumpulkan di MyBest gitu ya. Oke. Sekian dari saya semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.